Sobat Talk In, hari ini spesial banget karena ini adalah episode perdana podcast Talk In by Unhi TV. Bersama dengan saya, Geani, selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan membahas topik kesehatan jasmani dan rohani. Seperti yang pastinya Sobat Talk In sudah tahu ya, bahwa di bulan Desember ini kita memasuki musim pancaroba, yang mana di musim ini biasanya banyak sekali dan sangat cepat sekali kita terserang penyakit. Mungkin disebabkan salah satunya karena perubahan cuaca yang tidak menentu serta imunitas tubuh yang menurun bisa jadi penyebabnya. Dan di episode kali ini ada yang spesial tapi bukan martabak. Ada yang spesial yaitu narasumber kita tentunya yang spesial sudah hadir di episode perdana kita. Sudah hadir juga langsung di studio. Ada Kak Dwi Mertaatnyana. Halo Kak Dwi. Halo, selamat siang. Apa kabar Kak Dwi? Astengkara saat ini baik. Mboknya gimana? Astungkara, saya juga baik. Sehat jasmani dan rohani. Iya. Oke, Kak Dwi gimana tadi perjalanannya menuju ke sini? Apakah menerjang hujan badai? Syukurnya hari ini cerah ya, seperti harapan kita karena teman-teman membutuhkan informasi gitu ya. Jadi kita didukung oleh alam gitu ya. Semoga tidak hujan dan semoga tetap sehat bersama. Oke, jadi Sobat Talk In, hari ini di episode perdana kita akan membahas tentang topik ya, tentang kesehatan jasmani dan juga rohani. Dan sangat tepat sekali kita mengundang narasumber kita yang spesial hari ini sudah hadir. Karena Kak Dwi ini adalah seorang epidemiologi ya, kedokteran tropis, peneliti dan juga seorang dosen. Beliau adalah dosen di Universitas Hindu Indonesia yang juga dulunya adalah alumni di Universitas Hindu Indonesia. Di pendidikan menempuh pendidikan S1. Jadi beliau menempuh pendidikan S1-nya di program studi biologi di Universitas Hindu Indonesia. Kemudian menempuh pendidikan S2-nya Magister Kedokteran Tropis di Universitas Airlangga di tahun 2023. Wow, keren banget. Dan akhirnya di tahun 2024 ini kembali lagi ke Universitas Hindu Indonesia untuk menjadi dosen ya. Dan selain itu Kak Dwi ini juga adalah mahasiswa berprestasi dulunya di kampus Universitas Hindu Indonesia. Kak Dwi, bagaimana? Di umur yang muda ini sudah pencapaiannya sangat luar biasa ya. Apalagi dulunya juga jadi mahasiswa berprestasi di sini, bahkan lulusan terbaik juga kalau nggak salah ya. Gimana tuh Kak Dwi? Tentunya ini bukan Apakah itu impian Kak Dwi atau cita-cita Kak Dwi dari dulu? Oke. Kalau seandainya impian dan cita-cita tentu tidak ada gitu ya. Awalnya memang prosesnya adalah belajar gitu kan. Dan ya mungkin didukung juga oleh pengalaman-pengalaman sebelumnya dan ini salah satu menjadi pencapaian yang mungkin tidak banyak orang peroleh, tapi kesempatan ini syukur saya dapat peroleh gitu. Jadi menjadi salah satu kebanggaan baik untuk diri sendiri maupun institusi begitu. Kenapa sih Kak Dwi, mau tahu dong nih alasannya Kak Dwi memilih jurusan atau program studi yang Kak Dwi pilih? Mungkin di yang pertama ya, di S1 di program studi biologi Universitas Indonesia, mungkin boleh alasannya Salah diberitahu. satu alasan saya kenapa sih memilih biologi gitu ya. Jadi saya memiliki ketertarikan di bidang kesehatan dan kedokteran yang tentunya Unhi lewat program studi biologi Universitas Hindu Indonesia menyediakan wadah ini gitu ya. Nah, sekedar informasi bahwasannya biologi di Unhi ini memiliki spesifikasi yang cukup banyak. Yang pertama ada biomedis, ada biobotani atau berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan, habis itu biozoologi itu berkaitan dengan hewan, dan yang terakhir itu ada bioenvironment atau biolingkungan gitu ya, berkaitan dengan lingkungan kita. Nah, saya memiliki ketertarikan di biomedis karena
saya dulunya adalah SMK Kesehatan yang juga saya lanjutkan keilmuan saya di biologi khususnya bidang kesehatan dan kedokteran gitu ya. Melanjutkan juga ya di S2. S2 ini. Jadi sebenarnya S2 Ilmu Kedokteran Tropis dengan minat studi epidemiologi ini linier dengan S1 biologi saya karena di S2 itu juga sama mempelajari berkaitan dengan bidang-bidang biologi tapi dia fokusnya ke kedokteran seperti itu. Oke, jadi epidemiologi itu Ya, sendiri apa sih Kak Dwi? oke. Karena mungkin banyak juga nih Sobat Talk In yang kurang paham atau ya yang masih awam mendengar istilah epidemiologi tersebut. Oke, untuk epidemiologi sendiri ini adalah cabang dari ilmu biologi gitu ya, yang mempelajari berkaitan dengan bagaimana penyakit itu muncul dan bagaimana cara menanggulangi penyakit itu gitu ya. Jadi untuk epidemiologi, itu mulai dari kita mengenali suatu adanya penyakit, habis itu mengenali bagaimana penyakit itu menyebar dan bagaimana penyakit itu ditanggulangi. Jadi kita tidak hanya melakukan pengobatan, tapi kita perlu melakukan pencegahan. Seperti pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati, begitu. Kalau mendeteksi penyakit hati bagaimana? Oke. Apakah langsung bisa sekalian ya ditanggulangi juga Kak Dwi? Oke, untuk penyakit hati ini cukup banyak gitu ya, tapi kita perlu definisikan karena penyakit hati di sisi medis itu berbeda dengan penyakit hati yang ada di masyarakat Ya. gitu ya. Oke. Oke, dan di CV Kak Dwi ini saya lihat ya, saya sempat baca itu banyak sekali penelitian-penelitian yang sudah Kak Dwi lakukan gitu ya. Banyak juga karya-karya dari Kak Dwi. Nah, mungkin Kak Dwi bisa nih salah satunya aja penelitian Kak Dwi yang Kak Dwi bisa jelaskan di sini supaya Sobat Talk In pada tahu Iya. ya. Baik, di tahun 2024 ini saya bersama tim dari Universitas Hindu Indonesia dan juga dari Universitas Airlangga ini sedang mengembangkan salah satu minuman herbal untuk meningkatkan imunitas dan juga mencegah penyakit DBD begitu ya, atau kita sering sebut sebagai anti denggi. Nah, minuman herbal ini kita ambil dari bahan-bahan alam yang kita punya di Bali, seperti kulit bawang merah yang sebelumnya tidak dimanfaatkan oleh masyarakat, ini kita bisa gunakan sebagai bahan baku utamanya. Yang kedua, daun meniran atau kemeniran biasanya disebut, itu sering digunakan sebagai obat juga. Dan yang terakhir itu daun ciplukan. Ya, ini kita kemas dalam bentuk teh ya yang bisa digunakan satu kali pakai dan kita sebut sebagai teh baper gitu ya. Nah, teh baper ini sudah diujikan baik dari sisi uji pendahuluan, itu sudah terpublish juga dalam bentuk jurnal internasional bereputasi Scopus Q3 dan kami lanjutkan saat ini dalam bentuk uji prekliniknya. Jadi preklinik menggunakan hewan uji gitu ya, baik menggunakan mencit, menggunakan tikus, kelinci dan lain sebagainya. Nah, teh ini nantinya kami harapkan dapat digunakan sebagai peningkat imunitas tubuh sekaligus sebagai pencegah anti denggi atau pencegah penyakit DBD begitu. Jadi memanfaatkan bahan-bahan yang ada ya dan mudah dicari begitu ya, mudah didapatkan ya Kak Dwi Iya. ya. Tentunya dengan nama yang kekinian. Iya. Kenapa memilih nama teh baper? Oke, teh baper ini adalah jargon singkatan dari bahannya langsung. B-nya itu adalah bawang, P-nya itu adalah ciplukan, dan R-nya itu adalah meniran. Oh, Jadi memudahkan kita satu menyebutkan dari nama produknya, yang kedua itu langsung dari bahan yang digunakan oke. begitu. Jadi lebih mudah diingat juga ya Kak Iya. Dwi ya namanya ya teh baper. Oke, untuk pembuatannya sendiri nih Kak Dwi memakan waktu berapa lama sih? Oke, untuk proses penelitian ya, untuk proses penelitian teh bapernya ini kurang lebih sudah berjalan sejak tahun 2020. Adanya COVID, akhir tahun 2020 ada COVID, kita mencoba untuk
menggali informasi bahan-bahan apa saja sih yang ada di Bali khususnya, karena kita kenal dengan usada kan. Usada kita itu sudah dikenal dan kita coba bahan-bahan apa aja sih yang ada di usada yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan obat begitu. Nah, di tahun 2021 kurang lebih di bulan Maret April itu kami mencoba membuat kajiannya, dan di tahun 2022 itu sudah bisa diterima untuk publikasi begitu. Nah, awal di tahun 2023 kami mendapatkan hibah itu dari Kementerian Agama bersama tim dosen Universitas Hindu Indonesia untuk melanjutkan pengujian dari teh baper itu sendiri, dan di tahun 2024 itu juga memperoleh pendanaan dari Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi untuk dilanjutkan uji prekliniknya. Kurang lebih sudah berjalan 4 tahun untuk proses pembuatan tehnya sendiri, baik dari sisi formulasi sampai dengan efektivitasnya begitu. Cukup lama ya Kak Dwi ya, kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Dan apakah itu sudah bisa didistribusikan? Oke. Untuk distribusikan belum, karena kami juga perlu melakukan uji lanjut, itu kurang lebih 4 tahun ke depan lagi, terkait dengan efektivitas, keamanan dari obat tersebut apabila digunakan dalam jangka pendek, sedang dan juga jangka panjang, serta bentuk dari obatnya. Tentunya sebelum didistribusikan kami harus memperoleh izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk bisa digunakan secara aman dan legal di masyarakat begitu. Wow, jadi panjang sekali ya perjalanannya sampai menjadi benar-benar bisa didistribusikan kepada masyarakat begitu ya Kak Dwi ya. Oke, jadi tadi Kak Dwi juga sempat mengatakan bahwa salah satu manfaat dari teh baper ini adalah untuk berkaitan dengan DBD. Iya. Yang mana yang kita tahu juga bahwa di musim pancaroba ini, dan banyak sekali juga ya orang-orang sekitar saya bahkan itu juga sudah ada yang terkena DBD, bahkan kalau saya lihat-lihat berita ada yang sampai meninggal karena terlambat penanganannya. Bagaimana itu menurut Kak Dwi? Oke, mungkin berkaitan dengan DBD ini mungkin kecil kelihatannya ya. Ini DBD itu diakibatkan oleh nyamuk begitu ya. Hal kecil tapi berdampak besar. Nah, mungkin karena kenapa banyak sekali kasus saat ini gitu ya. Satu sisi didukung oleh lingkungan kita. Musim hujan tentu genangan air juga meningkat, dan juga tempat-tempat itu banyak yang tergenang air, sehingga perindukan nyamuk juga lebih cepat dan penyebarannya juga lebih tinggi begitu. Nah, tentunya untuk DBD sendiri kita nggak bisa langsung mengentaskan nyamuk gitu saja gitu ya. Kita harus istilahnya sadar diri ya, bagaimana lingkungan kita, apakah sudah bersih atau tidak. Dan tentunya untuk menghindari penyakit ini kita menjaga imunitas kita tetap terjaga sepanjang hari, karena untuk DBD sendiri imunnya kalau sudah turun pasti langsung tidak enak badan, habis itu demam dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan si virus ini bisa berkembang lebih cepat di dalam tubuh kita gitu. Oke, jadi sesuai dengan topik kita di pembahasan kita yang perdana ini tentang kesehatan jasmani dan rohani, itu pun juga salah satunya terkait ya Kak Dwi ya. Apa sih perbedaan dari jasmani dan rohani nih Kak Dwi? Mendasar, tapi mungkin Sobat Talk In ada yang masih bingung, mungkin Kak Dwi bisa bantu menjelaskan. Oke. Terkait dengan kesehatan jasmani dan rohani mungkin gampang kita bedakan gitu ya. Untuk sehat jasmani itu sehat berkaitan dengan fisik. Bagaimana fisik ini bisa bekerja, bisa bergerak dengan baik dan tidak ada yang merasa kesakitan gitu ya. Nah, secara harafiah definisi dari sehat jasmani itu adalah bugar dan sehat dalam kondisi yang seharusnya gitu. Jadi yang kalau seandainya itu normal, itu dalam bentuk normal, dan kalau seandainya itu bugar dalam bentuk bugar. Nah, sedangkan untuk yang sehat secara rohani ini berkaitan dengan mental gitu ya. Bagaimana fisik kita itu sebenarnya dipengaruhi oleh mental, dan penyakit mental ini banyak. Salah satunya stres, habis itu banyak nih anak muda kita sampai dalam tanda kutip
karena putus cinta gitu ya, akhirnya bunuh diri juga gitu ya. Ini salah satu penyakit mental atau gangguan mental yang mungkin perlu ditanggulangi begitu. Oke, jadi itu tadi ya perbedaannya jasmani dan juga rohani. Rohani. Nah, untuk jasmani sendiri nih Kak Dwi, bagaimana sih caranya ya, mungkin Sobat Talk In supaya juga bisa mempraktekkan di rumah, menerapkan mulai dari diri sendiri, cara untuk menjaga kebugaran secara jasmani. Ya, untuk menjaga tubuh kita selalu dalam keadaan bugar gitu ya, tentu kita perlu melakukan aktivitas-aktivitas yang baik untuk tubuh kita. Salah satunya makanan sehat sudah pasti, habis itu perbanyak minum air putih dan paling penting itu adalah olahraga. Karena dengan olahraga aktivitas kita juga lebih baik dan juga kebugaran tubuh kita juga lebih baik. Nah, lagi tren nih anak-anak muda kita ada yang senam, habis itu ada yang gym juga. Ini salah satu bentuk dari menjaga sistem imunitas kita untuk tetap bugar dan fisik kita juga dalam kondisi yang lebih baik begitu. Oke, jadi kita juga harus menerapkan pola hidup Hidup sehat sehat. begitu ya, Heeh. dari makanan karena kan kalau dibandingkan sekarang dengan dulu itu sangat-sangat jauh Ya. sekali perbandingannya ya, yang mana dulu mungkin orang tua kita jadi mengambil atau memasak itu udah dari kebun sendiri sendiri. gitu kan, jadi udah tahu apa-apa saja isiannya. Iya. Terus kemana-mana juga dulu itu lebih banyak jalan gitu ya, jadi lebih banyak aktivitas fisiknya Iya, dibandingkan sekarang ya. Iya. Sekarang apa-apa sudah dipermudah Mudah, sekali, heeh. jadinya kita beresiko sekali ya Iya. sebenarnya. Kalau untuk kesehatan rohani bagaimana nih Kak Dwi? Eh. Karena kan banyak nih ya kasus-kasus yang itu yang tadi juga Kak Dwi sempat katakan bahwa remaja-remaja itu putus cinta, memutuskan untuk bunuh diri sampai begitu ya. Jadi Iya. apa sih sebenarnya yang menyebabkan salah satunya gitu ya, yang menyebabkan mereka sampai memilih jalan seperti itu ya? Oke. Untuk kesehatan rohani gitu ya, karena sebenarnya untuk kesehatan rohani ini kita nggak bisa intervensi lebih jauh karena ini tergantung dari individunya masing-masing. Tentu untuk menjaga kesehatan rohani kita perlu yang namanya mengelola stres karena setiap orang pasti punya permasalahan masing-masing dan punya tingkat stres yang berbeda, terutama mungkin kelelahan dari pekerjaan, habis itu dari aktivitas-aktivitas sehari-harinya. Nah, untuk menangani atau menjaga kesehatan rohani kita, tentu kita perlu membuat list-list tersendiri ya. Hal kecil mungkin itu bisa digunakan untuk tidak men-trigger tubuh kita. Karena kalau kita men-trigger tubuh kita itu tentu stresnya akan tinggi dan stresornya muncul dari manapun kayak gitu ya. Nah, terutama di pekerjaan saya sendiri juga sudah melakukannya. Satu, saya perlu membuat yang namanya list point. Gimana sih sehari-hari itu pekerjaan saya, apa yang perlu saya kerjakan, target yang saya kerjakan hari ini untuk apa, dan apa yang perlu saya lakukan apabila itu tidak tercapai gitu ya. Yang kedua nih untuk anak-anak muda gitu ya, terutama Gen Z dan adik-adik kita gitu. Jadi kalau seandainya ada yang putus cinta gitu ya, perlu sepertinya tempat untuk melakukan konsultasi Counseling. ya, konsultasi, konseling dan juga bahasa kerennya sekarang curhat. Baik sama bestinya, baik sama temennya, ataupun yang paling terdekat kita adalah keluarga. Karena apapun kondisinya dan apapun keadaannya, pasti keluarga akan selalu mendampingi. Baik buruknya kita akan selalu didampingi. Begitu, Kak. Iya, jadi keluarga itu adalah tempat teraman untuk pulang Iya. sebenarnya ya. Tapi mungkin ada juga yang selain Gen Z, mungkin ada juga yang lebih besar daripada kita di era apa ya itu namanya ya, generasi baby boomer Iya, mungkin ya namanya ya. Mungkin mereka juga ada yang mengalami stres dan juga permasalahan-permasalahan lainnya dan menganggap bahwa saya adalah orang tua jadi saya tidak perlu bercerita kemana-mana. Apakah
ada nggak sih tempat konsultasi mungkin secara medis atau bagaimana, jadi tempat mereka untuk bisa bercerita gitu loh? Oke. Kalau seandainya tempat bercerita tentu Bapak Ibu dan adik-adik semuanya kita di Indonesia gitu ya, kenal nggak sih namanya psikolog gitu ya. Ya psikolog ini sekarang sudah banyak yang membuka, peluang-peluang di media sosial atau bahkan yang sering nge-trend nih, kalau sudah punya masalah langsung nge-trend di media sosial gitu ya. Nah itu boleh dilakukan gitu ya, tidak hanya lewat media sosial kita juga bisa mengunjungi psikolog ataupun tempat-tempat konseling secara online. Jadi, apalagi kita basisnya adalah AI sekarang ya. Jadi AI ini sudah menyediakan tempat kita untuk konseling dan dia juga menyediakan, eee, solusi untuk masalah-masalah kita gitu. Jadi hal terdekat kita adalah tidak hanya bercerita kepada keluarga, tapi kita juga bisa bercerita ke media sosial atau bahkan kita interaksi dengan para ahli kesehatan, salah satunya psikolog Oke, gitu. jadi nggak apa-apa ya sebenarnya ya kalau mau konsultasi ke sana, karena kan mungkin di masyarakat awam gitu kan, itu biasanya identik dengan kejiwaan. Iya, Kejiwaan atau, bisa dibilang orang gila gitu, orang gila. padahal tidak harus semua seperti itu ya. Jadi mental kita itu perlu juga dikasih makan Iya, hal-hal yang positif, dan mungkin salah satunya adalah dengan bercerita, mengeluarkan unek-unek gitu ya, iya. jangan sampai ditahan-tahan. Nah Kak Dwi, balik lagi nih ke jasmani dan rohani itu sendiri. Jadi ada nggak sih Kak Dwi, dari Kak Dwi nih, tips-tips ya, kembali lagi tips-tips untuk, Sobat Talk In menjaga kesehatan secara jasmani dan rohani? Oke, tipsnya dari saya ya yang sudah saya lakukan gitu. Yang pertama olahraga tentu. Jadi olahraga 30 menit itu sangat terasa ya. Jadi, ini digunakan untuk memberikan tubuh kita relaksasi ya. Mungkin yang suka yoga itu boleh ya. Yoga, habis itu olahraga dan lain sebagainya itu bisa dilakukan untuk menjaga kebugaran fisik kita terutama kesehatan jasmaninya. Nah, kalau di kesehatan rohani tentu teman-teman, harus memilih lingkungan yang lebih baik gitu ya. Karena sejatinya kita sendiri untuk mengelola stres itu bisa menggunakan pendekatan healing, bahasa bahasa trennya Kekinian ya? sekarang ya. Jadi healing ini boleh gitu ya, tapi tidak terus-terusan. Karena justru healing yang terus-terusan ini menjadi penciri bahwasannya, mental kita terganggu gitu ya. Nah kalau seandainya kita, terlalu burnout gitu ya atau terlalu stres tinggi, lebih baik kita bisa bercerita atau sharing dengan rekan, teman-teman yang bisa kita ajak istilahnya bisa Bisa diajak, dipercaya ya, ya. bisa dipercaya dan bisa diajak kerja sama gitu ya. Mhm. Dan mungkin temannya bisa memberikan solusi yang baik. Apa sih, luaran dari masalah kita dan teman-teman juga jangan takut apabila punya masalah itu terutama di mental ya, saya ada masalah dengan atasan saya, apa yang saya harus lakukan gitu ya. Teman-teman perlu mencari, ruang gitu ya, ruang terbuka, ruang publik untuk menceritakan apa sih yang menjadi permasalahan teman-teman. Ini nantinya tentu akan mendapatkan feedback yang baik terutama dari orang-orang sekitar kita kalau seandainya mereka pernah mengalami masalah-masalah yang sama. Nah, jadi kalau seandainya kita, tips untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani tentu kita dari diri sendiri dulu, kalau seandainya tidak bisa kita butuh bantuan orang lain karena kita sendiri sebagai manusia itu pasti selalu membutuhkan orang lain, Oke, gitu. terima kasih banyak tipsnya dari Kak Dwi ya, tentang kesehatan jasmani dan juga rohani yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Dwi sendiri, bahwa ternyata sebegitu pentingnya ya Kak Dwi ya menjaga kesehatan jasmani dan rohani, apalagi udah ngomongin soal mental, itu pasti harusnya, biasanya sangat-sangat berpengaruh kepada fisik kita Fisik juga kita, ya. ya. Jadi bikin down juga. Iya, Walaupun kita udah asupannya udah bagus, olahraga juga udah, mungkin ya oke. vitamin juga udah, tapi Ya, karena mental kita yang kurang bagus itu juga bisa membuat
fisik kita jadi lebih down Down, kayak iya. gitu. Jadi harus banget sih kita berpikiran positif dulu ya. Iya, Jadi semuanya dimulai dari berpikiran yang positif, positif iya. dan dari diri sendiri Iya, tentunya. heeh. Jangan lupa doanya gitu ya. Oke, Karena selalu mendekatkan diri sama iya, Tuhan ya. iya, Karena apapun masalahnya, solusinya ada coba diobrolin dulu sama Tuhan, Tuhannya ya, heeh. masing-masing. Oke, terima kasih banyak Kak Dwi sudah mau hadir ya di sini untuk berbagi informasi untuk Sobat Talk In. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Dwi itu bermanfaat untuk Sobat Talk In dimanapun berada. Tentunya dimulai dari diri sendiri. Dan untuk yang ini terakhir nih, pertanyaan terakhir ya untuk Kak Dwi. Kak Dwi boleh dong dikasih tipsnya untuk Sobat Talk In yang mungkin bingung ya mencari atau memilih jurusan dan kampus tempat mereka nantinya melanjutkan studi. Karena kan kayaknya bentar lagi udah mulai ini ya, SMA ya. Iya, Udah bentar lagi nih mau kuliah. heeh. Oke, mungkin tips dari saya gimana sih cara kita memilih program studi, memilih kampus tujuan gitu ya. Yang pertama kita perlu, meninjau kembali apa sih minat kita gitu ya. Minat kita itu harus sejalan dengan kemampuan dan juga kondisi lingkungan kita. Yang kedua, teman-teman atau adik-adik calon mahasiswa gitu perlu mempertimbangkan gimana sih peluang karirnya ke depan gitu. Apakah, program studi itu atau universitas itu sudah memiliki, istilahnya bahasa kerennya sekarang channel baru gitu ya. Kalau seandainya udah channel ada berarti kemungkinan kita untuk bekerja di tempat itu juga lebih tinggi. Dan yang ketiga, pesaing nih, kalau seandainya di jurusan kita itu pesaingnya terlalu tinggi, sedangkan kemampuan kita bisa dibilang ya seperti saya rata-rata begitu ya. Nah, perlu dipertimbangkan apakah, kita bisa masuk atau tidak. Nah, tentunya sebelum memilih minat, habis itu menentukan pesaing dan juga menentukan peluang kerjanya untuk apa sih, kita perlu membaca lebih banyak referensi. Karena semua kampus itu baik gitu ya, semua kampus itu baik dan semua kampus juga menjanjikan apa sih, yang dihasilkan setelah saya berkuliah di sana. Nah, teman-teman perlu melihat, seberapa besar sih, kemampuan teman-teman untuk menyelesaikan studi itu apakah tepat waktu atau tidak gitu ya. Yang kedua, kemampuan finansial. Kalau kemampuan finansial saya rasa sudah banyak disediakan beasiswa ya. Kayak Universitas Hindu Indonesia ini sudah menyediakan berbagai jenis beasiswa dan teman-teman juga bisa melihat informasinya di website kampus masing-masing. Karena biasanya setiap kampus itu punya website tersendiri dan sudah memberikan spesifikasi apa yang akan dicetak dan kemana hasil cetakannya itu diterapkan seperti itu. Oke, terima kasih Kak Dwi. Dan tambahan juga nih untuk Sobat Talk In ya dimanapun berada. Buat yang masih bingung mau cari jurusan apa dan kampusnya di mana, udah nggak usah bingung ya, langsung aja daftarkan diri Sobat Talk In di Universitas Hindu Indonesia karena di sini tidak hanya program studi yang berbasis agama Hindu aja, tapi ada juga program studi lainnya seperti hukum, teknik, ekonomi, dan juga teknologi informasi dan juga biologi tadi seperti Kak Dwi ya yang Hmm. sudah memilih program studi biologi. Langsung aja yang mau mendaftarkan dirinya di kampus Universitas Hindu Indonesia, langsung klik di link pmb.unhi.ac.id. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Dwi dan Sobat Talk In dimanapun berada. Semoga semuanya yang tadi dibahas itu bermanfaat. Dan tentunya Sobat Talk In jangan sampai ketinggalan ya. Pastikan Sobat Talk In selalu terima updatean-updatean terbarunya dari podcast Talk In by Unhi TV karena pastinya di episode berikutnya akan ada pembahasan dan juga narasumber-narasumber yang gak kalah serunya dari episode perdana ini.
Dan sudah waktunya Ani pamit undur diri ya bersama kru yang bertugas. See you on the next episode.